Healthy is easy. Selamat siang dokter. Selamat siang. Kita ketemu lagi dengan Dr. Jack Rubioso. Jadi kita meneruskan tentang bincang-bincang tentang dokter keluarga. Ya, dokter keluarga. Ya. Jadi gini dokter, penyakit-penyakit sekarang ini atau penyakit-penyakit yang kronis ini Ya. Kebanyakan memang dipengaruhi oleh lifestyle dokter. Ya, lifestyle. Jadi psikosomatik juga. Oleh karena itu terapi, penata laksanaan atau pengobatan yang komprehensif ini sangat diperlukan. Ya. Jadi seperti pada penyakit-penyakit itu kalau bisa kita harus kausatif juga, tapi juga holistik. Ya. Nah, gimana dokter ini tentang primbon kesehatan hidup sehat ini melihat penyakit-penyakit seperti gastritis ini yang banyak, kemudian juga obesitas dan insomnia ini, bagaimana menjawab tantangan-tantangan seperti itu untuk dokter keluarga dokter? Baik. Jadi pembicaraan kita yang sebelumnya saya bicara mengenai pendahuluan apa itu dokter keluarga. Sudah Anda dengarkan, prinsip dasarnya adalah dokter keluarga itu punya kemampuan mendiagnosa dasar sama memberdayakan. Tidak hanya kuratif atau tidak hanya promotif preventif, tapi dua-dua. Dan mayoritasnya justru memberdayakan hidup sehat baru ngobati. Prinsip dasar. Penyakit apa saja. Jadi kemarin Anda tanyakan mengenai primbon hidup sehat ini, pada dasarnya umpama kita terapkan pada kasus diabetes mellitus, ya termasuk hipertensi, jantung. Penyakit non infeksi dokter. Ya, infeksi juga bisa. Oh, infeksi juga. Infeksi yang kronis, yang sumber utamanya adalah stres. Pemicunya stres, TBC sudah saya terapkan. Dan saya berhasil mengobati TBC yang gagal semua, resisten semua sudah hand up lah, dokter hand up. Keluar dari rumah sakit, kemudian saya bantu dengan pendekatan model ini. Dan bisa hidup sampai umur 88 tahun. Itu untuk TBC dokter. Iya. Dulu sudah hopeless. Dan itu saya terapkan. Oleh sebab itu saya masukkan di dalam primbon itu, primbon yang paling gampang atau yang paling penting bagi pasien maupun dokter FKBP. Primbon hidup sehat yang bertujuan untuk mengajarkan bagaimana cara berpikir dan berbuat hidup sehat pada penyakit-penyakit degeneratif. Nanti yang psikosomatis juga lebih gampang, karena ini yang susah aja bisa ditangani ya. Saya buktikan. Tujuannya untuk melatih. Yang pertama adalah pengertian mengenai primbon ini adalah bagaimana kita mengajarkan algoritma, memahamkan pada mereka bahwa sumber masalah kesehatan nomor pertama itu adalah stres. Nomor kedua adalah makan minum, lifestyle atau menggunakan panca indera, katakanlah hidung, mulut, telinga dan segala. Seperti kasus COVID ini jelas hidung problemnya. Yang ketiga adalah bagaimana dia bergerak sambil berdoa. Jadi olahraga itu jangan hanya di luar jalan rumah. aja. Jangan hanya di rumah pakai kettlebell atau pakai olahraga, tapi ya di rumah jalan. Tapi kuncinya harus berdoa. Kalau bergerak sambil emosi itu tidak sehat. Nyapu karo muring-muring dan nggak boleh itu. Semua penyakit apakah dia degeneratif, diabetes atau hipertensi atau stroke, sambil doa. Kursi mobil itu nggak boleh marah-marah, ya langsung gembira ya. Bahkan doa. Ya, kalau orang Islam ya zikir, kalau orang non Muslim ya pakai doa rosario atau apa. Jadi algoritma atau urut-urutan stress management, diet atau panca indera management, ketiga exercise management, yang keempat adalah drug, baru obat. Obat apa yang diperlukan? Ya sesuai dengan penyakit. Ini masalah medis dasar, ada bukunya nanti di ada bukunya, semua dokter diajarkan.
Kalau diabetes ya obat anti diabetes. Tapi kuncinya kalau dulu dokter itu hanya diajarkan mengobati, tapi tidak memberdayakan, maka obat langsung. Tapi family dokter ada stress management, diet management, exercise management, drug management. Baru yang kelima adalah konsultasi. Jadi cara berkonsultasi kita, hubungan kita kapan, isinya apa, itu memang diajarkan pada pasien, baik itu langsung maupun langsung pakai daring, anytime. Sakit apa saja bisa telepon. Jadi consultation management yang kelima adalah dia menggunakan self assessment, mengukur dirinya sendiri. Apakah sudah mengikuti ini apa belum? Jadi catat gitu ya. Dok, ada pasien periksa dengan diabetes, yang gula darah puasanya 160. Yang kemarin-kemarin berapa? Dari situ kan bisa tahu naik. Ibu, ini pakai telepon. Kok ibu naik? Apa? Sekarang Anda bisa menilai sendiri. Pikiran, makanan, apa kurang gerak? Pikiran sama makanan, dok. Nah, seru tuh. Langsung deh. Pikiran ada apa yang paling penting saya bantu? Aduh, terus terang aja saya kekurangan uang, dok. Jelas. Iya. Di mana posisi Anda? Di rumah sendiri, dok. Anak saya 3. Di mana? Di luar kota semua. Oke. Jadi habis itu saya lanjutkan dengan wawancara mengatasi masalah keuangan. Tekniknya apa ya, nanti di luar sendiri tekniknya. Ya, jadi nanti teknik sendiri. Ya kebetulan saya ngerti dagang gitu. Jadi saya bisa ngajar. Dengan cara begitu primbon ini, pertanyaan saya hanya primbon daripada sudah, dok. Tapi yang lemah ini terus terang aja lah ini. Artinya dia mengukur diri sendiri. Ya. Habis itu obat diteruskan, ditambah atau dikurangi. Jadi yang sering ini dokter ya, misalkan gastritis ini kan banyak sekali ya. Jadi sering kambuh, sering nggak enak, penyakitnya ya itu aja, obatnya ya itu aja, kelihatannya nggak matuk gitu pasien itu, dok. Terus kalau dengan primbon ini, nah, primbon berarti sekarang dokter pada waktu Anda mendiagnosa. Mendiagnosa secara holistik sama mendiagnosa secara medis. Kalau dulu diagnosanya kan keluhan gitu. Keluhan dan gastritis, itu obatnya ya anti gastritis. Selesai. Penyuluhannya adalah terserah dokter itu. Dokter ya, tuh nggak boleh mikir ya. Biasa. Kan mikirnya gimana? Nah sekarang pada waktu kita mendiagnosa holistik di dokter keluarga itu diajari 5 komponen tadi saya kirim. Pertama adalah ngirim genogram, artinya genososkop. Anda tahu struktur keluarga. Ya, struktur keluarga dan masalah-masalah sosial budaya.